Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah SWT, karena kita senantiasa diberikan kesehatan hingga masih bisa menjalankan saum Ramadan sampai hari ini. Ramadan sepanjang tahun. Ramadan boleh jadi akan segera berlalu atau mungkin akan meninggalkan kita untuk tahun ini. Tapi bukan berarti semangat Ramadan, hikmah Ramadan atau kebaikan-kebaikan Ramadan berhenti ketika 1 Syawal sudah tiba. Kenapa demikian? Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan di mana kita dididik, kita ditempa, kita ditraining oleh amalia Ramadan untuk menjadi insan yang bertakwa, untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sehingga hasil dari pendidikan itu mestinya kita lihat nampak justru di luar Ramadan, mulai bulan Syawal dan bulan berikutnya sampai kembali ke bulan Ramadan tahun depan. Maka apa yang sudah kita raih hasil dari tempahan di bulan Ramadan, mestinya itu kita buktikan. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Allah SWT sendiri memang menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya ketakwaan adalah nilai yang harus diraih pada amalia Ramadan. Ternyata bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Salah satunya kita bisa melihat dalam surat Al-Imran ayat 102, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah meminta kita bertakwa, kemudian membuktikan ketakwaan itu, dan janganlah kalian mati melainkan kalian dalam keadaan muslim. Artinya ketakwaan yang sudah kita raih, ketakwaan sudah kita wujudkan, perlu dibuktikan dengan haqqatuqatih. Kemudian berikutnya perlu dipertahankan, perlu dijaga sehingga ketika kita bertemu dengan Allah, kita tetap dalam keadaan bertakwa, tetap dalam keadaan beriman. Firman Allah ini menunjukkan bahwa takwa itu bukan sesuatu yang bersifat sementara, bukan hanya di bulan itu saja atau di waktu tertentu, tapi takwa adalah selamanya sampai nanti kita menghadap Allah Azza wa Jalla, sampai ketika maut menghampiri kita, maka kita harus dalam keadaan bertakwa. Kemudian Rasulullah SAW pun menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Imam At-Tirmidzi, ittaqullaha haitsuma kunta, ittaqullah, bertakwalah kalian haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Ketika dikatakan dimanapun kalian berada, berkaitan dengan waktu di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, Ramadan dan Muharram dan lain sebagainya, sepanjang tahun. Kemudian haitsuma kunta juga terkait dengan tempat orang bertakwa itu bukan saja ketika dia sendirian, bukan ketika banyak orang, bukan ketika di pengajian, bukan ketika haji, ketika umroh, atau ketika di bulan Ramadan saja. Tapi takwa itu sebenarnya dimanapun, kapanpun kita berada, maka kita harus menunjukkan ketakwaan. Haitsuma kunta juga menunjukkan bahwa takwa itu bukan hanya terkait satu amalia saja, bukan hanya dalam sholat, bukan hanya ketika zakat, tapi yang namanya takwa itu adalah terkait seluruh aturan Allah, seluruh syariat Allah. Karena yang namanya muttaqin adalah orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menjaga dirinya untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah.
Atau dengan kata lain, orang yang bertakwa itu adalah orang yang iltizam dengan hukum syar'i, yang senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, jadi jelas bahwa sekalipun Ramadan sudah meninggalkan kita, bukan berarti semangat Ramadan berhenti ketika sudah tiba tanggal 1 Syawal. Tapi justru kita harus lebih lagi meningkatkan energi. Energi untuk apa? Yaitu energi untuk taat kepada syariat Allah dan energi untuk mengamalkan seluruh apa yang kita ketahui dari syariat Allah. Kalau di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, mungkin untuk mendapatkan 70 kali itu cukup dengan 1 kali amaliyah. Tapi di luar Ramadan kita perlu memperbanyak lagi amalia kita, sehingga capaian di bulan Ramadan itu tidak turun, tapi paling tidak stabil. Kita bisa mempertahankan capaian pahala di bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak amal saleh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana supaya kita dan keluarga kita bisa istiqomah, bisa stabil dalam mempertahankan semangat Ramadan, bukan sebaliknya menurun? Bahkan naudzubillah min dzalik, banyak sekali kaum muslimin yang justru lepas Ramadan begitu kembali ke titik nol, bahkan mungkin ke negatif. Kenapa? Karena seperti yang dilepas dari ikatan, mereka kembali melakukan kemaksiatan. Mereka kembali mengikuti hawa nafsunya tanpa ada batas. Semoga kita dan keluarga kita tidak demikian. Karena itu, maka kita harus memahami yang harus kita lakukan supaya semangat ini tetap ada, supaya ketaatan ini terus mengujar, ketundukan kepada syariat itu terus hadir dalam diri kita dan keluarga kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana tetap mempertahankan hakikat dari takwa. Jadi kita, keluarga kita, anak-anak kita harus memahami firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 102 atau sabda Rasulullah bahwa takwa adalah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, sehingga kalian harus dipastikan memang secara benar oleh kita dan keluarga. Kemudian yang kedua, kita juga tentu harus senantiasa menjaga suasana yang kondusif untuk beramal. Karena itu, karena yang namanya manusia kadang naik kadang turun, ada yang semangat, ada yang malas, sehingga ini diperlukan adanya nuansa yang kondusif dan dalam keluarga. Kita harus menjaga bagaimana semangat untuk beramal itu tetap dirangsang atau tetap dikondisikan. Kalau pada bulan Ramadan kita dengan ringan membaca Al-Quran, bahkan mungkin 1 kali duduk bisa beberapa juz. Bagaimana di luar Ramadan dengan semangat untuk membaca Al-Quran tetap ada, sehingga gambaran bahwa kita adalah sahabat Al-Quran itu betul-betul nyata dalam kehidupan, bukan hanya sebagai teori dan harapan belaka. Kemudian contoh yang lain, berinfak. Ketika di bulan Ramadan kita merasa berat untuk melakukan infak, maka kita mencari-cari orang yang mau menerima bantuan kita, dan di situ semangatnya merata. Bukan hanya orang kaya saja, bahkan yang orang biasa-biasa saja ketika di bulan Ramadan bisa terdorong untuk berinfak semampunya. Kemudian tentu saja puasa bukan hanya yang wajib. Kalau yang wajib memang di bulan Ramadan, tapi Allah memfasilitasi kita untuk bagaimana membiasakan puasa. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa tengah di bulan Ramadan, dan puasa sunnah lainnya. Nah, ini harus kita jaga di dalam keluarga kita, sehingga kebiasaan puasa itu bukan menunggu Ramadan tahun depan. Kemudian sholat sunnah, memang terawih itu hanya ada di bulan Ramadan, tetapi sholat tahajud, sholat qobliyah, badiah, dan sholat sunnah lainnya bisa dilakukan di luar Ramadan. Jadi intinya, bagaimana kita mensuasanakan semangat untuk beramal itu tetap ada. Kemudian yang ketiga, sahabat muslimah, amalnya agar kita semangat untuk beramal itu juga ditentukan oleh pemahaman yang ada pada diri kita. Maka kita juga harus menjaga pemahaman walaupun di luar Ramadan. Kajian keislaman itu tidak berhenti, supaya senantiasa merefresh kita, menjaga kita untuk tetap berada di jalur yang benar, untuk tetap berada di dalam koridor aturan Islam. Kemudian yang keempat, sahabat muslimah,
Manusia itu diuji, ada godaannya, untuk itulah perannya ada amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati di antara anggota keluarga manapun di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, supaya bila Ramadan sepanjang tahun, maka kita harus berkomitmen untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati. Kemudian yang terakhir, sahabat muslimah, untuk ketaatan yang sempurna memang tidak bisa kita lakukan sendiri, tidak bisa juga hanya mengandalkan masyarakat. Kenapa demikian? Karena kita paham bahwa yang namanya ketaatan sempurna adalah terikat dengan aturan Islam secara kafah, secara menyeluruh, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah fala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, untuk bisa paham Islam secara menyeluruh, untuk bisa takwa secara sempurna, ternyata tidak bisa sendirian, tidak bisa juga hanya sekelompok orang, karena ada aturan-aturan Islam yang hanya bisa tegak ketika dilakukan oleh negara. Ketika sistem Islam itu tegak, baru ketaatan sempurna itu ada. Salah satunya misalkan hukum orang yang melakukan pencurian dalam Islam. Kalau kita belajar fikih Islam, maka akan dipotong tangannya. Siapa yang akan memotong tangan pencuri? Yaitu negara. Tidak boleh dilakukan individu, tidak boleh juga dilakukan kelompok. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan selepas Ramadan kita menjadi terus diingatkan bahwa untuk menjadi orang yang bertakwa sempurna, kita butuh kepada tegaknya sistem Islam. Kita butuh kepada hadirnya negara yang akan melaksanakan syariat Islam secara sempurna. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa semangat untuk taat menjalankan Islam dan senantiasa semangat untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kafah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.